Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah pengajian rutin setiap malam Senin di Masjid Jami' Baitul Jannah Ambar Regency yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh anugerah nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, dengan istiqomah saat tutup usia nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan, dan bahkan beliau menjadi teladan lebih dulu dalam kebaikan. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal alamin. Para bapak sekalian, bersyukur kami bisa bersua kembali dengan jamaah sekalian setelah sekian bulan kita tidak bersua, tidak bertemu karena di antaranya adalah pandemi. Dan semoga meskipun dalam kondisi serba terbatas, dalam wabah pandemi seperti saat ini, Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, dan wasilah bil barakah pengajian ini yang merupakan bagian dari amal salih menjadi asbab Allah jaga kita dari segala wabah penyakit. Yang sakit pun segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita awali pertemuan ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, saudara, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu topik, yaitu 6 macam sifat hati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, kalau Nabi sudah mengawali sabdanya dengan ala, perhatikanlah, berarti yang hendak disampaikan ini adalah sesuatu yang penting. Ala wa inna, ditambah lagi ada harfu taukid, inna artinya sesungguhnya, berarti tegas. Perhatikanlah bahwasanya sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad tubuh kita, mudghatan, ada segumpal daging, ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika baik segumpal sekerat daging itu, maka baik pula kondisi tubuh tersebut. Sebaliknya wa idza fasadat, jika buruk kondisi sekerat daging itu, maka fasadal jasadu kullu, rusak pula seluruh jasadnya. Ala, perhatikan, ingatlah, wahiyal qalbu, yang dimaksud dengan sekerat atau segumpal daging tersebut adalah qalbu. Lantas apa yang dimaksud dengan qalbu? Umum sekali kita mendengar qalbu itu dialih bahasakan ke dalam bahasa praktis kita sehari-hari dengan istilah apa? Hati. Qalbu pakai Q, bagusnya begitu. Qaf, lam, ba. Ya, ditransliterasikan QALBU. Sebab kalau dalam bahasa Arab, Pak, qaf diganti menjadi kaf, lam, ba. Kalbu artinya, mohon maaf, anjing. Ya, kalbu kan ada najis mughalladhah dalam mazhab Syafi'i, yaitu al-kalbu wal khinzir, anjing dan babi. Nah, ini bukan pakai kaf tapi menggunakan qaf, qalbu. Qalbu itu yang dimaksud adalah sesuatu yang sentral, sesuatu yang menjadi pusat dalam tubuh kita, sesuatu menjadi penting. Ada hadis Nabi yang berbicara bahwa Yasin itu adalah qalbul Quran. Qalbul Quran. Tapi artinya bukan hati, namun jantungnya Al-Quran. Makanya sering sekali banyak orang yang membaca surah
Yasin, karena jantungnya ada di situ. Qalbul Quran. Adapun induknya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nah, qalbu itu kalau boleh kita terjemahkan dilihat dari dua hal. Satu, berdasarkan hadis barusan, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalbu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat sentral. Termasuk juga ada yang menerjemahkan qalbu tadi dengan artinya jantung, karena sesuatu yang sangat penting. Kalau bicara sesuatu yang sangat penting, lihat ada hadis Nabi lain berkenaan dengan ibadah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya saja amal atau perbuatan-perbuatan itu bergantung kepada niat. Dan seseorang akan diganjar, diberi pahala berdasarkan apa yang diniatkan. Dan kita maklum bersama, para ulama sepakat wa mahalluha, dan tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam qalbu. Sehingga ibadah kita akan diterima jika niatnya benar, dan niat itu terletak di dalam qalbu atau hati. Sehingga qalbu itu sesuatu yang penting. Yang kedua, qalbu itu diterjemahkan oleh seorang ulama. Ini menarik sekali, beliau menyampaikan, beliau almarhum Kiai Haji Jejen dari Sukabumi, ya, mantan ketua MUI Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Beliau berkata begini, Pak, bahwa qalbu adalah dimensi abstrak ketuhanan. Dimensi itu ruang, abstrak itu tidak nampak. Sehingga yang dimaksud hati itu bukan hati secara fisik, tapi apa? Batini alias abstrak. Tapi meskipun dimensi abstrak itu untuk segala hal, segala perkara yang berkenaan dengan ketuhanan. Contoh, niat, akhlakul karimah, husnudzon, yakin. Nah, itu ada dalam qalbu. Atau juga qalbu itu maknanya adalah sesuatu yang bolak-balik atau sifat yang bisa berubah-ubah. Makanya ada doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sering dibaca juga ketika dalam tasyahud akhir sebelum salam. Jadi banyak doa, Pak, yang dibaca dalam tasyahud. Di antaranya doa tersebut, doa lainnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya. Nah, jadi di sini lengkap nih. Qalbu artinya sesuatu yang sangat sentral, penting. Yang kedua, qalbu juga apa tadi? Satu dimensi, satu ruang yang abstrak untuk urusan ketuhanan. Dan ketiganya apa tadi? Dilihat dari apa? Sikapnya yang sering berubah-ubah. Kita saja nih kadang suka, kadang tidak suka, kadang senang, kadang tidak senang, kadang marah, kadang bahagia. Nah, itulah kondisi hati. Nah, seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Warraq di dalam kitab Hilyatul Aulia, juga dikatakan dalam kitab Tabaqatus Sufiyah, beliau mengatakan begini, lil qalbi sittatu asya'a. Hati atau qalbu memiliki 6 perkara. Bahwa qalbu atau hati memiliki 6 sifat. Ada berapa, Pak? 6 sifat. Mari kita telusuri dan rincikan satu demi satu. Kira-kira kita yang mana?
Jangan-jangan ini hati kita ada yang rusak. Dan dalam ungkapannya Abu Bakar Al-Warraq, beliau memberikan solusinya manakala ada hati yang rusak. Mana saja dari 6 macam sifat, 6 macam karakter qalbu seseorang itu. Yang pertama hayatun, yang kedua wa mautun, yang ketiga wasihatun, yang keempat wasaqamun, yang kelima wa yaqadhatun, dan yang keenam wa naumun. Mungkin dari 6 ini ada yang bisa menerjemahkan. Tadi ada naum, udah ketahuan kalau naum apa enggak? Tidur. Yang pertama hayatun, hati yang hidup. Udah paham ini mah. Wa mal hayatud dunya hayat. Hayat artinya hidup. Ada yang hatinya hidup. Oh ini alhamdulillah kalau hatinya hidup. Wa mautun, yang kedua hati yang mati. Mautun tuh mati, maut udah jadi bahasa kita. Yang ketiga wasihatun. Apa artinya sehat? Ya sehat, hati yang sehat. Yang keempat wasaqamun, hati yang sakit. Yang kelima wayaqawatun, hati yang terjaga, tersadar. Lamun keur sare mah lilir hudang haid yaqdhah, dalam keadaan terjaga. Begadang juga sama, tidak tidur. Yang keenamnya wa naumun, yaitu macam hati yang keenam, karakter hati yang keenam adalah hati yang tidur. Yuk kita rincikan. Fahayatuhul huda, maka yang pertama, hidupnya hati itu sebab apa? Karena mendapatkan petunjuk. Artinya hati yang hidup adalah hati yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini akan menjadi hidup. Di sini disebutkan walikulli wahidin min dzalika alamah fa alamatul hayati ar-raghbatu war-rahbatu wal amalu biha. Kita bahas satu persatu. Hati yang hidup adalah hati yang senang terhadap amal. Ini hati akan menjadi lebih hidup jika dia ini diisi dengan amal solih. Hati yang hidup akan menjadi lebih hidup lagi kalau sering mendapatkan siraman rohani, bahasa kita begitu, atau al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan Al-Quran. Tentu agar kita juga bisa memahami isi Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu dapat pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Yang baca jelas man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan satu huruf itu mendapatkan pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim, aku kata Nabi tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Berarti berapa jumlahnya? 3 huruf. Berarti kalau dikalikan pahalanya berapa pahalanya? 30. Bagi yang mendengarkan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila
dibacakan Al-Quran, maka simaklah. Maka kalau tadi yang bilang Allah itu ekspresi muji kepada Allah manakala dibacakan Al-Quran. Maka kata Allah tuh dalam Al-Quran tuh, apabila dibacakan Al-Quran maka simaklah, dengarlah, wangsitu dan diamlah, cek Sunda nama naon regepkeun, didengarkan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, berarti kan mendapatkan kebaikan gitu ya. Nah, hanya saja baca Quran disertai dengan mentadabburi. Saya ingin sampaikan Pak, anak-anak kita baik yang sekolah maupun kuliah ke puncak, bilang mau ngapain nak? Tadabbur alam. Saya perbaiki, saya garis bawahi, tadabbur untuk Al-Quran, bukan untuk alam. Untuk alam tafakkur alam. Karena dalam ayat ini juga begitu, afala yatadabbarunal Quran. Karena tadabbur itu adalah memahami, mendalami sesuatu yang sudah jelas. Sedangkan alam, afala yatafakkar atau la'allakum tatafakkarun, berpikir. Karena ini alam raya masih bisa dieksplorasi, dimanfaatkan, dibudidayakan. Sehingga kalimat yang tepat atau kata yang tepat untuk alam adalah tafakkur. Tadabbur untuk Al-Quran gitu. Hati yang hidup ini Pak, dia kalau dapat nasihat senang, dapat siraman rohani senang, dengar Al-Quran senang, dengar azan senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan deui wae. Kadang-kala ada yang begitu ya. Saya tidak bilang itu hati yang mati ya, tapi itu mungkin hati yang bermasalah. Gitu ya. Padahal mestinya Pak, alhamdulillah, berarti waktu kita bisa sampai ke waktu tersebut. Contoh, kita lagi di rumah dengar azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kita bisa sampai waktu asar. Orang yang bilang, aing geus asar deui wae, udah adzan lagi, itu biasanya kayak mana tuh? Mungkin sholat zuhurnya barusan geus teu karasa cenah asar deui, atau ketiduran, atau yang ketiga dia lagi kondisi enak dan senang-senang, lagi main catur, udah adzan lagi, nafsunya terganggu. Mestinya kalau hatinya hidup on, ya, powernya sedang on, dia senang, nasihat dia senang. Kalau ada orang yang menasihati kita dalam kebaikan Pak, menasihati kita urusan akhirat, yakinlah bahwa orang itu ingin berteman. Kalau ini tetanggaan, ingin bertetangga, ingin bersaudara, tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Jangan dulu kita bilang, so tahu lu, jangan. Berarti kita sudah antipati, berarti kita sudah kontra dengan kebaikan. Kalaupun ada orang yang iseng, misalnya usil, kan bahasanya gini, usil amat sih lu. Ya. Kalau dia memang punya niat usil, tapi karena hati kita baik, benar, insya Allah kita terima-terima saja. Justru orang yang niatnya usil itu akan tambah kesel. Saya ngusilin dia, nyinyirin dia dengan seakan-akan ngasih nasihat, tapi dia menerima nasihat, dia akan malah tambah sakit hati. Berarti hati orang tersebut yang bermasalah. Hati kita alhamdulillah termasuk adalah hayatun, ya, qulubun hayatun, hati yang hidup. Yang kedua, wa mautuhu ad-dhalalah, dan matinya qalbu adalah ad-dhalalah, kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Hati itu Pak ibarat nahkoda.
Atau kalau mau turun lagi berkenaan dengan pelaut, ibarat navigator. Kalau kita dalam berkendaraan menggunakan fasilitas di Android ada GPS, Google Map, atau di mobil juga ada GPS. Hati, kalau hatinya hidup, dia ini mendapatkan petunjuk. Tapi kalau hatinya tidak hidup, kecenderungannya selalu dengan buruk, dipengaruhi dengan perkara-perkara yang buruk, ditambah lagi gaulnya juga dengan lingkungan yang buruk, sudah yang akan dia rasakan adalah kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah, hati akan menjadi mati ketika ia tersesat. Dia tidak mau beriman, dengar saja dengan nasihat mau tidak, agak sulit. Bahasanya agak sulit. Kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq, beliau mengatakan wal mayyitu bi khilafi dzalika. Hati yang mati itu adalah sebab ini hati justru berbeda dengan hati yang hidup. Kalau hati yang hidup kecenderungannya ar-raghbah war-rahbah, senang, termotivasi untuk beramal solih. Tapi berbeda halnya dengan qalbul mayyit, dia tidak senang beramal solih. Senangnya ya amal toleh, amal yang jelek, amal yang buruk. Hati kecenderungannya terhadap yang buruk. Jadi hati itu Pak memiliki kecenderungan, tergantung bagaimana dia ini membiasakan dirinya. Karena di antara obat hati kata Imam Ibrahim Al-Khawas adalah berkumpul dengan orang-orang yang salih. Kalau berkumpul dengan orang-orang salih, etikanya terjaga karena dia dicontohkan dengan etika yang baik oleh teman-temannya yang baik. Tutur katanya juga terjaga dengan tutur kata yang baik karena teman-temannya juga bertutur kata yang baik. Tapi kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang memiliki perangai buruk, maka itu akan menjadi cermin. Makanya benar kata Nabi, lihatlah tentang millah, agama atau kebiasaan seseorang itu, atau almar'u ala dini khalilihi. Kata Nabi gitu, seseorang itu bergantung kepada din khalilihi, agama temannya, termasuk juga kebiasaan, tradisi temannya. Termasuk juga bapak berteman hari ini tidak secara fisik, juga bisa non fisik secara virtual melalui WhatsApp grup, melalui grup-grup di fanpage ataupun grup-grup komunitas lainnya. Makanya sekiranya grup itu tidak maslahat, syukur-syukur kita bisa mengingatkan. Kalau tidak bisa, minimalnya kita menolak, hati kita ingkar terhadap keburukan itu. Ya. Jadi jangan sampai sudah hati kita mudah terbawa, terpengaruhi, akhirnya benar-benar terbawa oleh pengaruh yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena hati kalau tidak benar, seperti tadi doa yang dibaca oleh Pak Ustadz Ian imam kita, apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, sungguhnya hamba berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Yang tidak khusyuk itu yang tidak tunduk, bukan sekedar khusyuk dalam sholat saja, tapi bagaimana hati kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan condong mau mengikuti hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka yang kedua, hati yang mati. Hati yang akan mati ini bila tersesat, di mana tersesat ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, dengar aja dia tidak mau. Ini ngeri. Yang ketiga, wasihatun, qalbu yang sehat. Wasihatuhu at-taharatu, sehat. Yang ketiga, sehatnya hati seseorang bila selalu dipupuk at-taharatu was-safa'u,
ya disucikan, hatinya dibersihkan dengan apa? Hati suci dengan ikhlas, tawakal, takwa, dan paling penting semuanya itu dirajut dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tutur kata itu sebenarnya Pak, tutur kata, mimik muka itu adalah ekspresi dari kondisi kalbu kita. Bapak sedang senang, girang mukanya, bahagia, terpancar kelihatan dari auranya. Orang sedang banyak masalah, banyak utang. Maklum Pak, orang bisa tegang itu, orang bisa menjadi kagetan itu karena dua hal. Satu, jatuh cinta. Dua, jatuh tempo. Cicilan maksudnya. Jadi orang ekspresi itu adalah muka, ekspresi dari kondisi kalbu. Orang yang teduh mukanya, sejuk mukanya, enak dipandang, meskipun mohon maaf raut fisik muka atau kasat mata mukanya itu biasa-biasa saja, dari kulit juga mohon maaf tidak tampan-tampan amat, tapi kok kita merasa teduh melihat wajah beliau. Nah itu diantaranya kenapa? Ada kondisi kalbu yang memancarkan kebaikan. Makanya penting kita menjaga hati agar tetap sehat dan hidup, jangan sampai mati. Maka sehatnya kalbu itu dengan membersihkan hati dengan ikhlas, tulus, murni. Utamanya lagi dalam beribadah, beramal soleh mesti ikhlas karena Allah. Sebab kita sering berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Seseorang kalau tidak membersihkan hatinya dengan ikhlas, ikhlas beribadah, ikhlas beramal soleh, ikhlas memberi, itu hatinya akan sakit. Kalau hatinya sakit, diantaranya apa? Muncul riya. Dia tidak ikhlas, riya, ingin dilihat, ingin dipuji. Cek Sundana hayang kapaja, hayang kapaja dinilai oleh orang. Kata Allah, kata Nabi nih, Allah nanti di yaumil akhir, ketika kita di pengadilan Allah, kalau naudzubillah kita ini riya, akan diperintahkan oleh Allah. Kira-kira bahasa gini, sono tuh pergi kepada makhluk yang kamu niatkan beramal karenanya. Jadi lamun minta ganjaran ke Allah, istilahnya minta pahala kepada Allah, balasan kepada Allah, oleh Allah begituin, sono kamu kan dulu beramal karena si fulan, minta saja ke sana. Bukan Allah meyakini itu benar, tapi Allah sedang apa? Sedang menegur dan mentreatment hamba tersebut. Ya makanya jangan sampai hati kita riya. Itu tidak sehat. Jadi sehatnya hati seorang bila selalu dipupuk, harus disucikan dari berbagai apa? Ya, dari berbagai kekotoran, dari berbagai kekurangan. Makanya nih wiridan yang penting sekali kita baca adalah istighfar. Nabi sehari semalam itu satu riwayat 70 kali, riwayat lain 100 kali banyak baca istighfar. Kalau kita beres sholat 3 kali, oke. Nanti beres sholat sunatnya genapkan, supaya tiap waktu sholat 20 dikali 5 100. Jadi kalau ada yang minta wiridan kepada saya kasih aja istighfar 100 kali. Kata Nabi apa? Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan memberikan dari setiap kesempitan hidupnya berupa jalan keluar.
wa apa itu ya? Apa itu ya, dari setiap kesusah berupa kesenang, min kulli hammin farajan, dari setiap kebingung berupa kesenangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tadi sangka. Jadi Pak, kalau minta amalan istighfar, selain sholat istighfar banyakin, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sambil kita menyesali perbuatan dosa. Jadi banyak wiridan itu, zikiran itu. Di antara istighfar, termasuk tadi sayyidul istighfar. Tuh baca tuh. Yang tadi kita di awal baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Oke. Yang keempat, wasaqamun. Yang keempat adalah hati yang sakit. Wa illatul kuduratu. Hati seorang akan merasakan sakit manakala dia ini terkotori. Wa alamat wasaqamu bi khilafin. Dia akan terkotori oleh berbagai apa? Al-ma'siyah wa dzunub, dengan berbagai maksiat dan dosa. Kata Nabi, apabila seorang hamba melakukan dosa maka dititikkan nuktatun sauda, satu noktah. Udah jadi bahasa kita, noktatun noda. Sehingga kalau banyak dosa, tidak buru-buru tobat minta ampun, maka akan hitam legam. Ibarat cermin ada rona. Rona itu bahasa kita tuh, di muka ada kotoran rona. Dikit lagi kita selesaikan. Rona itu hitam. Sehingga kalau cermin yang tadinya jernih tanpa ada noda bisa menangkap pantulan cahaya. Tapi kalau kotor hitam legam, bisa nggak menangkap cahaya, pantulan? Kemungkinan besar sulit, bahasanya begitu. Maka sama, orang yang banyak dosa sampai dosa itu menjadi satu tabiat karakter buat dia, kayaknya sulit diberi nasihat juga, kecuali dapat hidayah dari Allah, dan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini punya hati yang sakit ya. Kemudian yang kelima, wayaqadhatun, hati yang terjaga. Wa alamatul yaqdha wa yaqdhatuhu adzikru, terjaganya hati dengan cara berzikir. Allah sudah tegaskan dalam surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, berzikirlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan ingkar. Nah, ini pelajarannya adalah kita nanti berzikir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazkurullah, senantiasa berzikir kepada Allah, fi kulli ahyani, pada setiap kesempatannya. Artinya setiap kesempatan hidup beliau selalu ingat kepada Allah. Dan zikir tidak selalu dengan lisan. Bapak bawa motor, zikir. Bapak baca sholawat, itu juga ada zikir. Ada sholawat Jibril, Pak. Sallallahu ala Muhammad, singkat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Oh, itu sholawat Jibril. Ada kata Allah, itu sudah bagian zikir. Bapak dimanapun tidak selalu lisan, tapi juga hati. Itu yang paling penting. Wa alamatul yaqdha as-sam'u wal basar. Hati seorang akan yaqdha, tersadar, bangun, bangkit dari keterpurukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Baik lisan, hati, sholat, baca Quran. Karena sholat juga kata Allah apa? Itu adalah zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Al-Quran juga zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Itu Al-Quran tuh. Jadi baca Al-Quran adalah bentuk zikir. Yang terakhir, wa naumun, hati yang tidur. Ya. Wa naumuhu al-ghaflah, hati yang tidur itu adalah hati yang lalai. Yang lalai itu apa? Yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan naimu bi khilafi dzalika, hati yang tidur itu adalah berbeda dengan hati yang terjaga, di mana dia tidak berzikir, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang keenam, akan merasakan redup, bahkan naum atau apa?
tidur. Dengan apa? Sebab terlelap di saat dia ghaflah, lengah, lalai, lupa terhadap kewajiban, bahkan naudzubillah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita jaga kondisi hati kita dengan banyak zikir kepada Allah, bergaul bersama orang-orang salih, bertadabbur Al-Qur'an, kemudian sholat malam, banyak zikir malam, sedikit makan atau dengan berpuasa. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ini biasanya nanti saya upload di YouTube juga. Jadi kalau lupa apa yang saya sampaikan, insya Allah Bapak bisa menyimak kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita zahir dan batin. Zahirnya dari penyakit, batinnya kita terjaga dari was-was. Sebab seseorang bisa juga menjadi sakit ketika keimanan dia terganggu, ketika dia juga merasakan rasa takut yang sangat berlebih. Jaga iman, jaga imun. Jaga iman, jaga imun. Banyakin istirahat dan perbanyak istighfar. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri unta wa dzakar. Wasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.